Halo Gan, ketemu lagi sama saya Wahyu dari Selawah Information Technology atau Shift. Hari ini kita lagi kedapatan order satu server Gigabyte 2 U-Rack. Ini salah satu server di stoknya kita nih Gan. Jadi keren, dia ada 12B dan terus udah support prosesor tipe terbaru. Ini nama tipenya R282 3C1 Gan. Nah ini di paket pembeliannya nanti boxnya udah double, di dalamnya juga ada styrofoamnya, jadi untuk pengiriman keluar kota aman Gan. Kalau mau butuh tambahan, biasanya kita sih tambahin bubble wrap, tapi kalau Agan mau lebih aman dan pakai packing kayu itu nggak masalah ya Gan. Kita sering kirim server keluar kota. Nah di paket pembeliannya nanti Agan bakal dapat, karena ini PSU-nya redundant, Agan bakal dapat dua kabel power yang udah Indonesian plug nih kan, EU plug, jadi nggak usah harus cari-cari converter lagi. Ini udah kaki dua. Dan terus basic udah dapat rail kit setnya, jadi nggak ada hidden cost buat tambahan rail kit, ini udah include. Di sini ada baut-baut, jadi untuk pasang disk 2,5 inch kita masih butuh baut kan, tapi kalau mau pakai hard disk yang 3,5 inch sudah nggak usah, dia udah tools modelnya. Dan terus karena Gigabyte nggak ada vendor lock, jadi walaupun Agan cuman beli let's say satu disk, tapi bracketnya full sampai terakhir sini udah dikasih kan. Agan udah tinggal pasang hard disk sendiri atau SSD sendiri. Dan terus untuk prosesor juga sama, walaupun ini customernya cuma beli satu, dia dapat tambahan additional heatsinknya untuk prosesor kedua. Ini heatsinknya juga keren banget kan. Jadi saya nggak tahu nih dia thermal paste-nya pakai apa, lengketnya super banget sih Gan, udah nyaris kayak thermal pad. Udah gitu juga ini tembaga chopper, jadi seharusnya jauh lebih adem daripada yang seperti ini biasa, aluminium biasa. Oke, seperti ini. Dan terus untuk di generasi Xeon 4300 ini dia ada kayak pengaitnya. Sebentar Gan, saya taruh dulu deh. Dia ada kayak pengaitnya. Ini yang kita sering ngerasain kalau seandainya di seri 4200 Xeon 4210 atau 4214 sebelumnya, ini kalau kita buka heatsinknya itu kayak ngejeblak gitu kan, mungkin Intel khawatir terjadi sesuatu. Nah kalau yang ini di seri 4300 ini heatsinknya seperti ini kan, jadi ada kayak pengaitnya gini, dan dia ketika dibuka diangkat tuh datar rata, nggak miring salah satu sudut lah, seperti itu. Nah ini mengenai heatsinknya udah dapat dua, kebetulan yang satu udah terpasang di sana. Nah terus juga di sini dapat untuk pengunci. Nah mungkin ini plastik banget kan, jadi di sini ada pengunci untuk harddisknya, jadi kalau dikunci dia harddisknya bakal lock dan nggak bisa di hot swap. Ini berguna banget kalau di data center, takutnya ada orang-orang yang akses ke rak kita dan buka-buka harddisknya seperti itu. Emang nggak pakai front bezel yang keren-keren kayak Dell HP gitu kan, front bezelnya ya keren-keren, tapi ini fungsional banget sih kan, simple, solusi murah meriah tapi fungsinya dapat. Oke. Di depan seperti yang Agan lihat, di sini ada 12 slot harddisk nih kan. Jadi dan ini kesemuanya tersambung ke backplane yang pakai expander. Jadi ke 12 drive bay ini bisa kesambung ke dalam satu RAID controller card. Kalau sebelumnya biasanya cuma 8 dan terus 4-nya masuk ke SATA onboard, ini enggak nih kan. Ini dia 12-12-nya via expander masuk ke satu RAID controller. Jadi Agan bisa optimize nih kalau mau storage-nya banyak ke dalam satu RAID card, ini bisa. Di sini ada tab yang warnanya hijau. Ini jadi Agan bisa pakai SAS, SATA atau U.2 NVMe disk yang ukurannya 2,5 inch bukan M.2. Ini bisa di sini. Nah di bagian sini, di bagian depan kita lihat tombol power biasa, ID, NMI, reset. Dan terus di bagian sebelah kanannya ada USB 3 port. Jadi satu buat keyboard, satu buat USB drive kalau mau instalasi, keren lah, nggak usah ke belakang. Oke, kita beralih ke tengah dikit kan. Ya,
Kalau kelihatan dikit itu kita lagi pakai harddisk 10 tera. Aduh, nggak kelihatan gambarnya. Harddisk 10 tera di dalam. Nah, ini backplane-nya yang tadi saya bilang. Jadi ini expander. Jadi ke-12 disknya bisa kebaca semua. Dan nggak cuman itu kan, di belakang ini ada 2 SSD atau SATA disk, ini bisa nyambung juga. Ini tersambung juga ke depan, nanti bisa dibikin RAID group yang terpisah. Jadi let's say ini pakai SSD kecil-kecil aja 480 GB, sekarang paling kecil 2, dan terus nanti di RAID 1 pakai controllernya, yang depan full untuk hard disk storage seperti itu bisa. Yang di depan juga auto sensing, kalau dikasih NVMe ya kan bisa install OS. Saya belum melihat nih ada NVMe yang M.2 nya nggak, kayaknya sih belum ada. Oke. Untuk kipasnya sendiri ada 4, dan ini RPM nya kencang, nanti bisa kita lihat. Kalau saya nggak salah sekitar 12.000 RPM. Sekarang lagi cool, lagi adem, jadi nggak begitu berisik banget. Terus di sini juga ada fan duct. Fan duct-nya ini plastiknya solid kan. Nah ini dia nih fan duct-nya. Jadi untuk airflow-nya itu lebih fokus kan, lebih fokus, dan dia juga untuk apa? Untuk sebentar kan, saya pasang dulu. Oke. Kayak memori gini, dia jadinya settingan fan duct-nya tuh seolah-olah kayak 1U, jadi nggak banyak udara liar yang keluar, lebih fokus segala macam untuk ngedinginin si servernya. Seperti itu, dia ngalir sampai ke belakang, dan ini power supply juga dapat aliran airflow-nya. Oke. Nah, kalau Agan lihat nih, berhubung belum kerja keras banget, saya buka dulu deh biar lebih jelas terlihat. Kalau Agan lihat di sini, slot memorinya banyak kan. Ini 32 slot. Satu prosesor dapat alokasi 16 slot. Why? Karena di Xeon 4300 ini Ice Lake dia udah support 8 channel memori kan. Jadi kelipatan 8. Sangat disarankan untuk jalan itu 8 channel. Tapi kalau seandainya Agan mau future update, boleh kayak sekarang nih, customernya cuma pakai 64 GB DIMM kali 2, karena dia ke depan kalau ada dana mau upgrade, jadi cuma jalan 2 channel aja kan. Seperti itu. Tapi ini untuk future upgrade, wah banyak banget. Dan ini satu prosesor untuk yang Xeon 4300 Ice Lake ini paling tinggi 40 core 80 thread per prosesor, yes. Masih kalah sama AMD, tapi ya udah lumayan lah dibanding generasi sebelumnya yang baru 28 core kalau saya nggak salah. Oke. Nah ini untuk si soket prosesor tambahannya di cover aman banget, bawahnya flat rata, kita udah lihat, jadi terlindung dari apa-apa. Hati-hati ya kan sama soketnya itu, karena jarumnya itu kecil-kecil banget. Di bagian depan kita lihat di sini ada port untuk M.2 lagi yang belum terpakai. Bukan port M.2 tapi port NVMe kan. Nah, sedangkan yang di depan itu NVMe-nya yang di M.2 dia pakai kabel seperti ini. Cuma ada 2, jadi kalau saya nggak salah baca, satu kabel ini untuk handle dua NVMe, jadi dia nggak tekor, kan speednya cepet banget tuh, jadi nggak ada loss di kabelnya. Secara default di motherboardnya ada port untuk SATA kan, jadi kalau emang dari awal Agan planning nggak mau pakai RAID dan mau murah-murah aja, ini bisa pakai colokan SATA yang di sini, karena apa? Nggak semua orang butuh storage banyak-banyak dan butuh RAID, mungkin cuma butuh processing powernya, ini bisa. Tapi kita nggak ada kabelnya kan, karena by default kita order udah pakai RAID controller. Tapi ini bisa. Ada apa lagi sih di sini? Kalau Agan mau pakai SATA DOM, walaupun udah jarang orang pakai SATA DOM, tapi kalau seandainya Agan mau pakai SATA DOM, ini masih bisa. Ini yang port orange ini untuk SATA DOM kan. Tapi kebanyakan customer kita milihnya ya udah langsung ke NVMe sekalian, udah nggak pakai SATA DOM. Kalau SATA DOM kayaknya juga udah kejadian. Di sini juga ada untuk modul TPM 2.0, tapi sifatnya masih opsional, jadi Agan bisa tambahin modul TPM 2.0-nya. Nah, kalau Agan lihat di sini juga, ini ada satu yang tulisannya SW rate. SW rate ini buat apa? Jadi untuk saat ini
yang bisa nge-rate untuk NVMe itu baru pakai Intel VROC aja kan. Jadi dia modulnya kecil kayak satu dom juga sih sama. Jadi tinggal dicolok ke situ, NVMe-nya di depan bisa di-rate. Tapi sebagai note awal, kalau saya nggak salah Intel VROC itu dia pakai resource dari CPU. Jadi semisalnya CPU-nya 12 core, let's say 2 core-nya itu dipakai untuk nge-rate. Kebanyakan customer kita nggak pakai fitur itu, jadi mereka untuk storage-nya aja kan. Sedangkan untuk NVMe-nya karena udah cepat, mereka nggak butuh RAID, nggak pakai RAID juga. Kalau ada problem, mereka biasanya lebih milih install ulang dibanding ngorbanin core processor. Nah ini kalau Agan lihat, ini tipe motherboardnya MR92FS1. Dan kalau Agan lihat juga untuk konektor power supply-nya sekarang semuanya udah pakai mode yang cabeless design kayak gini kan. Jadi dari motherboard langsung ke power distribution board, udah nggak pakai perantara kabel lagi. Jadi wattage-nya lebih banyak. Terus gimana kalau misalnya mau nambah VGA card atau card apapun yang seandainya butuh power tambahan? Nah ini dia colokannya yang seperti ini kan. Saat ini kita belum punya kabel-kabelnya, dan kayaknya kalau nggak form factornya dia nggak bisa pakai VGA yang gede-gede yang biasanya powernya banyak banget. Jadi mungkin kalau pakai cuma Tesla T4 atau RAID controller kayak gini, Agan belum butuh untuk tambahan power. Lupa satu lagi saya bahas mengenai memori. Jadi selain di Ice Lake generasi ketiga ini, Xeon Scalable generasi ketiga ini, selain dia bisa 8 channel, dia juga udah support DDR4 3200 kan. Cuma yaitu kalau Intel dia nggak semua prosesor itu udah support ke sana. Seperti 4310 ini seri Silver, dia baru support sampai 2666 MHz clock speednya, walaupun dipasang ke 3200 MHz DIMM dia bakalan underclock, jalan ke maksimum yang disupport 2666. Kalau AMD semuanya udah jalan 3200 langsung kan, tapi selera. Agan mau cinta Intel, mau pakai Intel, doesn't matter. Nah mengenai memori, nah terus untuk kelebihannya lagi di Xeon generasi ketiga ini, dia udah support PCIe Gen 4 kan. Di seri Xeon sebelumnya Cascade Lake 4210R, 4210 itu belum support kan, baru pakai PCIe Gen 3. Tapi di sini udah PCIe Gen 4 semua. Nah ini expansion slotnya banyak, 1, 2, 3, 6, 7 kalau saya nggak salah. Jadi di bagian sini ada satu lagi. Tapi karena ini konfigurasi dual socket, ini dibagi dua kan. Jadi kalau saya nggak salah untuk satu CPU ini dia cuma support sekitar 3 aja kan, plus OCP. OCP apa sih? Ini jadi untuk tambahan NIC card. Ini dari Intel ada standarisasi kan. Jadi namanya Intel Open Compute Project. Jadi sekarang nggak proprietary punya Dell, NIC-nya mezzaninnya cuma bisa dipakai Dell, nggak. Jadi semuanya bisa sama, pakai satu brand. Ini biasanya udah ngeluarin Emulex. Kita lagi order yang 25 GB per port, cuma belum sampai karena shortage bahan baku, tapi kita bakal segera punya. Nah untuk si Intel OCP itu dia modelnya hot plug. Jadi nanti kalau let's say Agan sekarang pakai 1 kali 4 GB, terus ke depan mau upgrade lagi, tinggal cabut ganti yang 10 GB atau 25 GB atau 100 GB seperti itu. Ini yang ada kabelan terpasangnya ini kita untuk remote manajemennya nanti saya bantu tampilin. Dan terus ada 2 port LAN. Untuk basicnya itu 2 kali 1 GB kan onboardnya, tapi selalu bisa ditambahin. Kita ready juga part tambahannya, mau 10 GB atau mau 1 GB nambahin berapa port lagi itu kita ready. Nah di belakang ada power supply. Kalau saya nggak salah ini 1300 watt kan redundant. Yang satu kasih lampu orange karena kita nggak colok, saya cuma punya kabel power 1 aja. Dan ini hot plug. Dan itu tadi ada 2 tambahan 2,5 inch disk, boleh dipakai buat OS atau mau buat tambah-tambah data di situ nggak masalah. Oke, oh iya. Untuk manajemen portnya ini kalau gigabyte free full feature,
apa, nggak harus bayar license kayak iDRAC-nya Dell atau iLO-nya HP. Dan terus untuk yang ini agak aneh nih kan, ini jadi passwordnya ada di sini nih kan, di bagian sini. Jadi biasanya yang lain-lain Gigabyte kita pernah handle, ini biasanya ada lidah di bagian sini yang kalau kita cabut itu ada passwordnya. Tapi entah kenapa yang satu ini di sini. Jadi kalau saya boleh saran, sebelum dipasang ini mungkin difoto dulu gitu kan, dan terus langsung diganti aja nanti ketika udah masuk ke manajemennya. Oke, saya kasih lihat lagi dari atas reminder produknya. 12B 3,5 atau 2,5 in, SATA atau SAS, 4 bisa, yang hijau ini bisa NVMe. Terus ada 4 kali 80 mm fan, dual socket Intel Ice Lake generasi terbaru 4300. Terus memorinya ini ada 32 slot 8 channel. Kalau Agan punya duit banyak bisa beli 128 or 256 GB, cuma yang common sekarang 16, 32, 64 GB kan yang paling umum, dan harganya walaupun lagi naik gara-gara shortage tapi masih standar. Dual PSU full redundant. Oh ya, dari Gigabyte saya lupa nih kan, ada beberapa fitur keamanan kan. Kalau saya nggak salah namanya Smart. Jadi ketika ada salah satu power failure, dia otomatis ngedropping semua performance prosesor, memori segala macam diturunin ke level terendahnya. Jadi ketika tahu-tahu shutdown itu nggak berbahaya buat servernya, buat perangkat-perangkat di dalamnya, prosesor, memori sama disknya. Itu fitur yang kayaknya baru ada di Gigabyte aja. Sama ini base-nya ini dual ROM kan. Jadi kalau kalau BIOS-nya corrupt, fail, dia bakalan auto ke BIOS cadangannya, ke ROM cadangannya, seperti itu. Itu fiturnya si Gigabyte. Nah, ini ada port untuk TPM 2.0 kalau aja mau tambahin untuk masalah enkripsinya. Terus ada tambahan Intel VROM portnya kalau agan mau tambahin RAID untuk NVMe. Ada SATA DOM. Terus di sana ada OCP 2.0. Ini masih proprietary kan kalau 2.0. Kita kayaknya juga bakal punya. Jadi nanti bisa ada tambahan 10 GB atau 1 GB-nya. Untuk buka slot PCIe-nya ini gampang banget. Di sini ada baut satu dan di sebelah sana satu lagi. Tinggal agan buka dari sini, cabut, pasang cardnya lebih gampang, nggak usah miring-miring. Sebelah sini juga ada tambahan slot PCI Express, cuman ini kalau kelihatan cuma kali 8 ya Jan, jadi mungkin kayak NIC card aja atau RAID controller bisa ke situ. Tapi kalau VGA kayaknya harusnya di bagian sini nih yang ada PCIe kali 16 nya di dua ini. Oke, ini sebentar. Oke, saya coba dari. Nah, oke guys. Jadi kalau agak mau lihat ke sini, ini tampilan untuk si Gigabyte server manajemennya kan. Session expired. Oke, sebentar. Untuk password session expired. Jadi untuk username-nya admin biasa, huruf kecil semua. Nah, oke, ini tampilan dashboardnya seperti ini kan. By default kita kasih alamat 192.168.100.100 kan. Power on-nya belum terhitung karena kita baru nyalain aja buat testing. Nah, di sini ada access log-nya. Nah, ini intuitif, fast response segala macam, nggak ada delay, enak banget ini untuk Gigabyte server manajemennya. Ini sebenarnya bisa diakses dari Android juga kan, ada aplikasinya. Cuma saya kebetulan cuma punya HP 1 jadi nggak bisa kasih gambar juga untuk ininya. Tapi agan bisa search di di YouTube untuk Gigabyte server manajemen yang via Androidnya. Ini untuk event lognya. Nah, di sini sensor monitoring. Jadi secara umum di hari ini ada apa sih? 30 hari ini ada apa? Akses lognya siapa aja? Ini nyalanya udah 1 jam.
Dan terus pending dissertation ini mohon maaf saya belum paham kan, tapi sensor monitoringnya menyatakan bahwa semua sensor saat ini dalam kondisi yang baik. Nah di sini juga ada tab sensor, sebentar mau saya hilang. Oke, sensor reading, dan ini sensornya itu kayaknya lebih banyak sensor di server ini daripada di pesawat NASA zaman dulu kan nih. Semuanya sampai riser temperatur ini ada sensornya kan. Ini keren banget sih. Sistem power sekarang lagi jalan 175 watt. Terus apalagi nih ya, semua informasi ada di sini. Fan-nya ini lagi jalan berapa RPM? Saat ini lagi di 6000. CPU temperaturnya di 49 derajat, seharusnya di 36 karena apa tadi fan duct-nya kita buka, hawanya sedikit naik, tutupnya juga nggak ditutup. Nah tapi ini masih batasan suhu yang aman nih kan, sekitar 48. Harddisk temperatur di sini jalan 26, 23, 24. Di sini saya taruh harddisk random kan, ada harddisk SATA 10 tera, ada kalau saya nggak salah ada SSD SAS sama SATA juga di dalam. Nah ini fan behaviornya juga kelihatan nih. Ini keren banget. Jadi bentuk grafik gini lagi naik atau lagi turun seperti itu. Di bawah ada disable sensor yang tentunya bisa di enable lagi. Cuma kayak CPU kedua statusnya juga nggak ada karena kita nggak pasang seperti itu kan. Nah ini di sini CPU 0 status, prosesor presence detected. Power supply 1 status detected tapi power loss karena nggak kita colokin. Dan terus untuk power supply kedua presence detected. Oke. Sistem inventory seharusnya ini data tentang di sini ada sistem inventory. Sebentar kan kameranya gitu jelas. Sistem inventory, CPU inventory. Oke, ini kalau agan lihat di sini ini Ice Lake terbaru seri 4310. CPU satunya nggak ada. Coba kita bisa expand selection nggak? Oke. Detail information for CPU. Nah Intel Corporation external clock segini. Jadi ada boost clocknya, dia bisa sampai 3,3 GHz kan. Tapi secara natif dia jalan 2,1 GHz, 12 core enable, 24 thread count. Oke, ini capability-nya virtual machine, extension, hyperthreading, turbo mode, enable semua. Dan terus ini untuk cache-nya, saya juga lupa cache-nya ini prosesor berapa sekarang. Dan terus untuk DIMM inventory, nah ini maksimum kapasitinya dia sebutkan di sini. Jadi 8 tera. Yang terinstall saat ini 128 GB, jadi dia bisa sampai 8000 GB, 128 GB terpasang. Slot yang masih available itu 32 slot kan. Slot yang tersedia 32, tapi yang kepakai baru 2 single bit ECC. Nah terus untuk PCI inventory, ini kelihatan Ethernet controllernya, ASPID graphic family-nya. Dia jadi pakai ASPID 2600 kalau nggak salah kan. Terus ada HDD inventory. Karena kita pakai RAID controller jadi nggak kepasang ke motherboard nggak bisa detect dia ada harddisk apa aja kan. Jadi harus lihat dari controller RAID-nya. Di sini juga ada through information. Jadi rack mount-nya, jadi ini kalau nanti untuk masalah warranty, kalau kadang kita suka minta serial number-nya kan, walaupun kita record juga, tapi let's say salah satu ada yang kehilangan data dari manajemennya, bisa dicek serial part number-nya, serial number-nya ini kelihatan. Dan terus di sini juga untuk motherboard-nya tipe apa sih, manufacture date-nya tanggal Januari 9, serial numbernya ke record semua seperti ini. Dan ini barebone sistemnya Gigabyte R282 3C1, ada asset tag-nya segala macam komplit lah di sini. Log sama report di sini juga ada selain inventory. Ini event log. Oke, kita lihat sini. Yap.
kurang lebih seperti itu. Di manage-nya enak banget, ada audit log-nya juga, video log. Jadi kalau ada error, agen bisa setting buat di setting Gigabyte server manajemennya untuk recording lognya. Kalau saya nggak salah di Gigabyte juga ada, sebentar, ini blue screen log nih kan. Ini setting dia bisa capture blue screen, karena kita belum kena blue screen dan mudah-mudahan enggak, ini belum ada sekarang. Manage license, date and time, segala macam, sistem firewall, ini komplit banget. Sepengalaman kami lebih komplit dari Supermicro nih kan, dan GUI-nya ini lebih enak diakses. Power control dan maintenance saya belum pernah buka. Firmware, image location, backup configuration, semua bisa disimpan di sini. Restore factory default bisa, firmware update, sistem admin, segala macam. Nah, ini kurang lebih si AMI Megarek Gigabyte server manajemennya. Jadi enak banget, dan ini nggak ada biaya license tambahan kan. Kalau agan taruh servernya di data center terus harus sering akses kayak gini, perlu banget sih fitur ini. Ini customize kan dari kita. Jadi agan bisa beli. Kalau prosesornya sih belum ada yang jual ya kan ya di Indonesia, baru kita aja. Jadi masuknya OEM, distributor Intel lokal belum masukin untuk seri 4300 ini. Memori, hard disk, SSD biasanya kita selalu ready kalau yang common ya kan. Tapi kayak SSD 8 tera tuh kan harganya super banget, biasanya itu inden, kita nggak punya. Dan dari shift untuk after salesnya sendiri kita cover selama 3 tahun. Jadi untuk onsite Jabodetabek area itu free kalau ada problem, dan terus untuk penggantian RMA segala macam itu kita cover selama 3 tahun. Kalau agan mau kontak kita, mau nanya-nanya harga, mau nanya-nanya stok atau yang lain, bisa kontak ke link tree di deskripsi ya kan ya. Itu di situ ada WA kita, ada email kita. Nah, sekilas tentang shift. Jadi kita dulu lebih fokus ke Supermicro kan, tapi per tahun 2020 kemarin kita udah mulai open dua brand, Supermicro sama Gigabyte. Nah, ini beberapa customer gede kita, salah satu yang terbesar Telkom Indonesia kan. Ini banyak banget ambil Epic base nya kita, server base Epic, AMD Epic. Nah, ini dia. Dan terus kita juga sebenarnya udah planning buat bawa ASRock juga, cuma sampai sekarang ASRocknya masih shortage bahan baku, belum masuk. Nah, ini untuk Gigabyte, ini agan bisa lihat di webnya masing-masing. Jadi ini udah sering menang World Benchmark. Gigabyte ini bukan merek yang aneh-aneh, kita semua kepengen motherboardnya dari dulu, kepengen VGA-nya, cuma harganya emang high end karena sama Asus balap-balapan. Jadi ini beneran bukan produk produk nggak jelas brandnya. Jadi Gigabyte ini jelas, dan terus udah dipakai sama Shell, sama Cloudflare, CDNH, Comcast, CDN juga dia pakai Gigabyte juga. Ini yang pakai seri multi node-nya nih kan. Jadi satu casing 2U, ada 4 node server. Gigabyte menarik. Untuk liquid cooling juga yang sering publish duluan kalau ada pameran, ini Gigabyte kan. Jadi Gigabyte punya solusi juga kalau agan mau pakai server yang pakai liquid cooling. Jadi performance-nya tinggi, bisa di boost, turbo boostnya benar-benar bisa jalan tanpa throttling karena suhunya kejaga, kurang lebih begitu. Cuma infrastrukturnya mahal banget, data centernya harus sudah siap untuk pakai rak yang water cooling base. Kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih banyak kan udah mau mampir ke video kita. Mudah-mudahan agan tertarik sama server Gigabyte-nya. Kalau tertarik boleh kontak-kontak kita. Makasih banyak ya Gan ya. Sukses terus, sehat terus.